Kata Pak Erick Thohir akan ada 9 pekerjaan yang hilang di tahun 2030. Yakin akan nunggu 2030 hilangnya? Apa mungkin 5 tahun lagi nih? Nggak nyampe 2030 udah hilang. Nah, selamat datang di Ngopi, ngobrolin soal profesi bareng saya Budi di makinmahir.id. Nah, 9 pekerjaan yang katanya Pak Erick Thohir akan segera hilang di tahun 2030 itu apa aja, kemudian kenapa bisa hilang, penyebabnya apa aja, dan kira-kira penggantinya itu ada nggak sih? Terus gimana nasibnya buat kita yang sekarang ada di industri itu? Kita bahas satu persatu, kita mulai dari apa saja pekerjaan yang akan hilang di tahun 2030. Nah, udah banyak di portal berita, udah banyak di media massa yang nyebutin soal 9 pekerjaan ini. Nah, kalau kita baca nih, ada 9 pekerjaan yang daftar 9 pekerjaan yang akan hilang di 2030 itu apa aja? Yang pertama adalah tenaga jasa penyiapan makanan. Yang kedua adalah tenaga administrasi perkantoran. Yang ketiga adalah tenaga jasa transportasi. Yang keempat adalah tenaga produksi manufaktur non-auto, construction, dan extraction, traditional farming, fishing, forestry, dan juga sales and related field-nya, social media manager hilang, jasa pengamanan. Wow, 9 pekerjaan yang akan hilang. Cukup terkejut dengan ada beberapa posisi yang sekarang secara demand masih banyak. Contohnya yang pertama adalah jasa atau tenaga administrasi perkantoran. Saat ini nih masih banyak banget orang yang ada di posisi itu. Nah, tapi kita mesti juga hubungkan sama berita yang sempat viral kemarin, yaitu Pak Jokowi yang bilang bahwa akan mulai menggunakan robot untuk menggantikan peran ASN. Nah, ini sebenarnya warning juga bahwa sekarang memang posisi administrasi perkantoran manual yang dikerjakan oleh manusia itu memang mulai ditinggalkan, mulai berganti atau dimudahkan dengan AI, kemudian dengan robot gitu. Kenapa? Biar efisien gitu ya, biar lebih mudah kerjanya. Lalu ada juga nih social media manager juga akan hilang di 2030. Ini cukup mengejutkan. Kenapa? Sekarang hari ini nih masih banyak orang yang berkecimpung di dunia social media manager atau posisinya sebagai seorang media manager. Tapi kalau kita coba bahas lebih dalam, kenapa posisi administrasi perkantoran akan hilang, kemudian posisi social media manager akan hilang? Ada beberapa alasannya, teman-teman. Yang pertama adalah kenapa kalau posisi sosial media posisi seorang administrasi perkantoran akan hilang, yang pasti adalah karena sekarang semuanya butuh cepat, paperless begitu ya, kemudian sangat menghindari human error. Ketika hal-hal administratif itu kemudian bisa otomisasi gitu ya, dengan sistem, dengan robotik, dengan AI, maka kemudian efisiensi akan lebih didapat. Kemudian kecepatan juga lebih dapat. Paperless berhubungan sama budget dan hemat juga akan lebih bisa ditekan. Nah, hal-hal yang muncul ini maka akan mengakibatkan memang peran manusia di posisi sebagai administrasi perkantoran menjadi mulai hilang. Jadi, apakah wajar ataukah benar akan hilang? Kalau kita lihat dari kondisi-kondisi tadi, bisa jadi memang benar posisi sebagai administrasi perkantoran akan hilang. Pertanyaannya adalah, gimana kalau teman-teman yang hari ini baru belajar di sana, baru belajar di posisi tersebut? Kayak kalau di SMK ada teman-teman yang jurusan administrasi perkantoran, ada tuh. Kemudian kalau di kuliah mungkin administrasi bisnis gitu, ada tuh. Terus gimana nih hubungannya ke sana? Nah, kita bahas juga nanti. Tapi yang mengejutkan yang kedua adalah soal social media manager. Kenapa ini akan hilang? Kenapa ini akan nggak ada lagi di 2030? Masih jadi tanda tanya besar apakah iya atau enggak. Karena sosial media ke depannya justru perkembangannya akan semakin bagus. Tapi kalau coba kita korelasikan,
Kenapa ini bisa hilang? Bisa jadi adalah semakin mudahnya orang atau semakin banyaknya orang yang bisa mengelola sosial medianya sendiri tanpa harus melibatkan pihak lain atau tanpa harus melibatkan seorang yang lebih senior atau seorang yang lebih memahami, karena kemudahan sosial media yang hari ini bisa dikelola siapapun, kemudian setiap orang bisa viral gitu ya, setiap orang bisa viral, nggak perlu artis gede, sekarang bisa viral. Jadi itu akan bikin kita jadi mudah untuk mengelola sosial media dan juga memanfaatkannya untuk sebuah bisnis misal. Jadi kalau kemudian orang lain tidak butuh, wajarnya kan gini, saya butuh seorang social media manager karena saya nggak bisa mengelola sosial media saya dengan baik, bisnis saya dengan baik, growth-nya susah numbuhnya gitu ya, sehingga saya butuh social media manager yang benar-benar ahli. Nah masalahnya hari ini adalah TikTok nih, anak kecil doang nih ngelakuin sesuatu yang bisa dikatakan kayak nggak ada gunanya aja bisa viral, bisa naik. Dan semua orang udah punya aware ke sana, semua orang udah, kalau saya pengen terkenal ya mulainya dari TikTok. Bisa cepet naiknya gitu. Kemudian nanti kalau udah naik baru mikirin nih gininya. Jadi semua orang bisa ada di posisi sebagai seorang social media manager kalau kita korelasikan ke sana. Jadi pertanyaannya adalah, berarti benar nggak sih 9 pekerjaan itu akan hilang? Nah, kalau benar atau enggaknya kita nggak pernah tahu. Tapi kalau melihat dari kondisi atau melihat dari tanda-tanda yang kita lihat hari ini, bisa jadi memang beberapa posisi ini memang akan hilang. Contohnya tadi kita udah jelasin dua, administrasi sama social media manager. Yang juga akan hilang justru di sini adalah yang pertama adalah tenaga produksi manufaktur non-auto. Jadi yang dia masih pakai manual manusia itu juga akan tergantikan oleh robot karena semuanya harus serba cepat, semuanya harus serba efisien. Nah, dengan meningkatnya kebutuhan, maka penggunaan alat-alat canggih menjadi sangat relevan. Nah, apakah di 2030 cuma ada kabar buruk? Nggak ada kabar baiknya? Tentu ada. Nah, di 2030 juga kata Pak Erick Thohir akan ada banyak pekerjaan yang bisa menggantikan posisi tersebut. Contohnya adalah pekerjaan-pekerjaan itu antara lain data science, AI expert, kemudian software and game developer, digital marketing, kemudian ada market research, kemudian ada bioteknologi, digital content gitu, kemudian ada analisis big data, data science, data scientist gitu ya, itu juga masih ada. Nah, cuman tahu nggak kalau dari daftar yang 30 yang akan punya demand bagus di 2030 tadi, daftar pekerjaan yang punya demand bagus di 2030, mayoritas adalah pekerjaan di dunia digital. Di kami ketika di Makin Mahir sering banget ngasih tahu bahwa teman-teman harus siap untuk switch karir. Kami juga sering diprotes bahwa kok ngajarin orang untuk nggak kerja sesuai jurusan sih? Kok ngajarin orang untuk kerja nggak sesuai dengan apa yang dipelajari di bangku sekolah? Ya, memang saran kami akan selalu berbenturan dengan keinginan orang tua yang kuliahnya pengen apa dan lulusnya pengen jadi apa. Tapi sebenarnya kami ingin membantu kalian untuk lebih tahu kondisi apa yang akan kita hadapi ke depannya. Bonus demografinya akan sangat gede di Indonesia dan anak-anak muda di Indonesia itu sangat melek digital. Platform-platform digital juga sangat banyak. Bisnis-bisnis digital di bidang startup juga terus berkembang. Jadi, dan sekarang bisnis-bisnis hari ini sudah mulai go digital semuanya. Sehingga kenapa menjadi relevan bahwa posisi-posisi di dunia digital itu demand-nya sangat tinggi. Jadi buat kalian yang pengen atau yang mau berkarir di dunia digital, ini adalah kesempatan yang tepat untuk kalian mulai meniti karir kalian dari hari ini. Karena hampir dipastikan 2030 persaingannya akan sangat berat dengan orang-orang yang punya mindset yang lebih kuat soal digitalisasi, kemudian lulusan-lulusan yang jauh lebih siap untuk masuk ke dunia digital.
Makanya buat kalian yang hari ini sudah lulus, buat kalian yang lulus di angkatan pandemi, lulus di angkatan-angkatan sebelumnya, ini adalah kesempatan kalian untuk memulai meniti karir di bidang dunia digital. Kalian bisa memilih tuh mau jadi data science, mau jadi market research, mau jadi digital marketing, mau jadi software and web developer. Sesuaikan sesuai dengan minat dan juga bakat kalian, dan tentukan juga goals-nya kalian mau di mana, gitu ya. Nah, persoalannya sekarang adalah apa yang kalian pelajari di dunia kuliah, apakah nggak akan kepake di dunia kerja? Kalian yang hari ini mohon maaf kuliah sebagai ambil PGSD misal, kemudian ambil kuliah di jurusan perkapalan, kemudian di teknik industri, apakah ketika nanti saya akan memasuki dunia pekerjaan digital semua ini menjadi sia-sia? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, gitu ya. Bisa jadi iya ya, kenapa? Karena kalau kalian akan misal dari teknik industri mau jadi data science, kalian akan mempelajari hal-hal yang benar-benar berbeda jauh dari apa yang kalian pelajari di dunia kuliah atau dunia sekolah, teman-teman. Sehingga memang harus ada yang direlakan gelarnya, pendidikannya yang sudah ditempuh di dunia kuliah, atau merelakan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan demand yang tinggi, dengan tingkat salary yang ya bisa dikatakan tinggi juga, gitu ya. Ataukah kalian mau tetap strike dengan apa yang sudah kalian rancang dan juga akan kalian perjuangkan? Semuanya kembali ke kalian. Nah, di Ngopi kita cuma ngasih opini kita tentang fenomena profesi seperti ini. Semua keputusan kembali ke kalian. Apakah kalian akan memilih tetap berada di jalur pendidikan yang kalian tempuh hari ini, atau kalian mulai berpikir untuk mempelajari skill yang punya demand tinggi di tahun-tahun selanjutnya? Bisa tahu 5 atau 10 tahun ke depan akan ada perubahan lanjutan dan sebagainya, kita nggak pernah tahu. Semuanya kembali ke kalian. Kita ketemu di Ngopi selanjutnya.